Baik, saya langsung saja berbagi um, ini tema kita pada hari ini. Ya, temanya tentang BKSN tahun ini adalah Allah sumber keadilan yang diambil dari kitab Nahum dan Habakuk. Kita ini ya, salah satu semangat dasar SN itu kan mengenal kitab suci, juga mencintai kitab suci, lalu juga hidup dari kitab suci itu. Semakin mencintai kitab suci dan itulah dasar BKSN. Dan kali ini kita mempelajari kitab yang mungkin jarang sekali kita dengar, jarang sekali kita buka, karena itu jarang dibacakan di dalam liturgi, mungkin jarang sekali dibacakan dalam liturgi. Maka kita tidak cukup familiar dengan kitab-kitab ini, kitab Nahum dan kitab Haba, apa itu. Dan untuk kali ini kita memakai bahan yang em, disarankan oleh LBI, karena LBI itu bahan selama 5 tahun. Mereka punya bahan selama 5 tahun dan tahun ini tentang ini. Walaupun demikian, kita tidak sepenuhnya em, mengandalkan yang di LBI karena kita berusaha untuk menyesuaikannya dengan Ardas Keuskupan. Walaupun nanti kalau dari teks-teksnya itu cukup sulit mengaitkan dengan Ardas, kaitan dengan Ardas nanti ditemukan di doa-doa atau di refleksi, itu ada nanti. Dan untuk tahun 2024 ini, kita memakai halaman yang tidak hanya satu. Kalau sebelumnya misalnya 2 tahun berturut-turut itu metode 7 langkah gitu, untuk pendalaman Alkitab. Untuk pelajari Alkitab itu kita memakai metode 7 langkah. Tetapi untuk tahun ini kita mencoba memakai metode lain, memperkenalkan metode lain yang sebenarnya juga tidak asing bagi kita sebenarnya, karena dekat-dekat, mirip-mirip gitu. Nanti 7 langkah masih akan dipakai, Lexio Divina akan dipakai, sebenarnya mirip-mirip. Juga metode ibadat sabda akan dipakai. Yang mungkin jarang kita pakai adalah metode pengalaman, bacaan, penerapan. Ini barangkali jarang kita pakai. Nah, jadi 4 itu yang akan kita gunakan selama pendalaman bahan-bahan apa namanya, pendalaman kitab suci di bulan kitab suci nasional ini. Dan secara pribadi sangat merindukan bahwa apa kita sebagai pemandu itu tidak hanya bertugas dan selesai. Oh, tugas ini tugas berat gitu. Tidak begitu. Mudah-mudahan kita tidak begitu. Tetapi kita juga mencoba untuk merasakan, karena ini bulan suci nasional ya. Kita sendiri secara pribadi merasakan sebenarnya betapa menariknya kitab suci itu. Betapa indahnya kitab suci itu. Betapa indahnya firman Tuhan itu. Jadi nggak hanya sekedar menyampaikan, oh bahannya disampaikan ya udah selesai begitu. Tidak begitu harapan kita semuanya. Tapi kita bisa merasakan sendiri, oh kitab suci itu begini tuh caranya. Hmm. Ini salah satu upaya juga kita um, untuk mengerti cara memperlakukan kitab suci itu bagaimana. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar menyampaikan. Dan ini juga harapan yang dari tahun ke tahun, yang dari apa? Kalau dari sharing-sharing yang tahun lalu, BKSN tahun lalu itu cukup positif. Nah, itu ya. Jadi BKSN tahun lalu itu cukup positif dan jumlah kehadiran itu cukup banyak gitu. Jadi artinya yang tahun lalu itu cukup menarik gitu. Dan kita ingin mengulangi hal yang sama. Pendalaman kitab suci kita upayakan untuk serius tapi santai gitu ya. Tidak menakutkan.
Orang tidak takut gitu. Diusahakan orang tidak takut dan menarik gitu. Kita usahakan untuk itu. Dan em, dan umat yang hadir nanti dalam pendalaman itu juga tidak hanya nanti sesudah pulang itu ya sudah selesai. Ini kita sudah menyelesaikan hari pertama gitu. Gitu. Tetapi harapannya nanti ada inspirasi gitu ya. Ada inspirasi yang bisa dibawa pulang oleh umat, inspirasi yang meneguhkan, inspirasi yang menguatkan begitu. Harapannya begitu. Jadi nggak hanya pulang dan selesai, tapi ada pelajaran hidup yang bisa dibawa pulang. Ya ini harapan-harapan kita eh, untuk BKS ini. Juga untuk para pemandu. Jadi kita mencoba untuk menjadi pemandu yang juga disegarkan oleh firman. Nah, latar belakang pemilihan tema. Ini latar belakang yang ada di LBI. Kita mengikuti latar belakang yang semacam itu. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari itu ada yang sudah ini entah dari mana mendapatkan buku pendalaman dari LBI. Oke, itu dibaca-baca boleh, cuma kita tidak memakai buku itu. Kita punya bahan sendiri. Kita punya bahan sendiri. Latar belakangnya adalah kondisi yang tidak baik-baik saja. Kondisi yang tidak baik-baik saja. Apa itu? Salah satu contohnya adalah misalnya orang yang jujur kok hidupnya malah susah. Sedangkan yang tidak jujur itu malah makmur begitu. Kan ada ya, kan begitu kan ya. Orang yang jujur malah repot begitu. Juga misalnya orang yang sudah berusaha hidup baik begitu, tetapi kok susah ya gitu. Kok susah gitu. Lalu di mana peran Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Kan judulnya Allah sumber keadilan ya. Di mana keadilan Tuhan? Mungkin kita juga bisa merasakan itu gitu. Dalam kehidupan kita juga, gitu. Kehidupan orang di sekitar kita. Nabi Nahum dan Habakuk menghadapi situasi yang kurang lebih semacam itu. Maka kita mau belajar mendengarkan kata-kata mereka. Kita mau mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan lewat mereka. Ini lewat dua nabi itu. Keadaannya semacam itu. Nah, untuk sampai di sana, nah ini juga kita perlukan Bapak Ibu Saudara-saudari supaya kita punya gambaran. Karena apa? Kalau kita mempelajari kitab suci, itu kita butuh tahu sebenarnya pada masa itu apa yang sedang terjadi. Ini salah satu yang perlu kita tahu. Apa yang sedang terjadi pada masa itu. Baca kitab apapun kita berusaha untuk sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, Nahum dan Habakuk itu termasuk yang namanya kelompok nabi-nabi kecil. Kelompok nabi kecil. Kecil ini bukan karena orangnya pendek, bukan karena orangnya pendek, tetapi kecil karena dalam hal panjang pendeknya apa namanya tulisan kenabian mereka. Kalau nabi-nabi besar itu seperti Yesaya, Yeremia, itu Yesaya itu sampai 60 lebih itu babnya itu. Sedangkan nanti Nahum Habakuk ini pendek-pendek. Ya, tiga bab gitu. Makanya disebut nabi kecil itu gara-gara um, tulisannya pendek gitu. Nah, selain itu, untuk mengerti kitab kenabian ini, kita perlu tahu sedikit sejarah eh, Israel.
kerajaan Israel. Israel itu sudah zamannya Salomo, jadi raja pertama itu kan Saul, raja kedua itu Daud, raja ketiga itu Salomo. Itu Israel. Israel yang jadi satu, yang utuh. Nah, sesudah Salomo, itu nanti kerajaannya terbagi menjadi dua, terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara, di sana ada 10 suku sekitar itu, kerajaan utara itu ada 10 suku, yang biasanya disebut kerajaan Israel. Lalu, yang di selatan itu ada dua, yang biasanya disebut kerajaan Yehuda. Kalau yang itu ibu kotanya Samaria, selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Nah, ini kita perlu tahu dulu yang bagian ini. Sekarang kita lihat Nahum. Nahum itu hidup pada masa kerajaan. Jadi tetangganya Israel itu ada yang namanya Asyur. Asyur itu sudah menundukkan kerajaan yang utara tadi. Asyur sudah menundukkan kerajaan utara, sudah membuang seluruh penduduk yang utara, mungkin menyisakan sedikit. Dan sekarang Asyur itu siap-siap menyerang yang selatan. Yang selatan tadi yang Yehuda tadi. Asyur siap-siap ke sana. Dan kehidupannya sangat susah ini. Orang-orang yang selatan ini sangat susah karena mereka ya terancam, mau tertindas, semacam itu. Makanya dalam situasi yang semacam itu, nah itu memberikan pesan yang kurang lebih seperti ini. Semoga si penindas mendapat balasan setimpal. Gitu. Semoga si penindas mendapatkan balasan setimpal. Itu Nahum. Itu Nahum. Lalu, bagaimana dengan Habakuk? Habakuk itu bukan hidup pada masa Asyur, tetapi pada masa Babel. Jadi Babel inilah yang tadi meruntuhkan Asyur. Asyur dikalahkan oleh Babel. Habakuk hidup pada masa ini. Pada masa ini, Raja Yehuda, nah ini ketika Asyur sudah, utara itu sudah hancur ya, sudah nggak hidup lagi, yang kerajaan utara itu sudah habis, yang tertinggal itu sekarang kerajaan Yehuda itu. Nah, Raja Yehuda itu memaksa rakyatnya untuk membayar pajak, dan nanti untuk setor ke Raja Babel. Rakyat itu menderita. Jadi karena harus setor pajak kepada pemerintah, itu rakyat itu menderita banget itu. Pejabat-pejabat kerajaan Yehuda itu enggak baik lah begitu ya. Dan ini menimbulkan kekerasan dan ketidakadilan. Habakuk itu mengeluh, kenapa Tuhan kok enggak bertindak? Kenapa Tuhan kok enggak berbuat sesuatu? Kenapa Tuhan kok lambat banget? Kenapa kok Tuhan lambat banget? Nah, bisa merasakan ya perasaannya Habakuk ya. Bagaimana kita bisa tetap percaya kalau jalan-jalan Tuhan itu nampaknya kita tidak dapat mengerti? Bagaimana kita? Nah, ini yang dirasakan Habakuk. Yang dirasakan Habakuk. Dan kita nanti di Habakuk itu menemukan sesuatu yang indah. Kata-katanya sangat-sangat indah. Baik, itu sekilas latar belakang yang perlu kita ketahui dari Nahum dan hidupnya kayak apa, pada zaman macam apa. Gitu. Nah, kita mulai ke uh, pertemuan pertama, Allah sumber pengharapan. Ya. Kalau di depan Bapak Ibu ada, dan juga para Romo, kalau juga suster,
kalau di depan Anda ada Alkitab, maka baik kalau kita membuka Alkitab. Membuka Alkitab. Kalaupun enggak, saya ini ya. em, Oke, saya lewatkan dulu yang ini. Sebelum ke Alkitab. Ini catatan praktis saja sebelum kita melihat Alkitab. Metodenya 7 langkah. Meskipun nanti tidak semuanya ada contohnya di metode ini, berbeda dengan yang tahun lalu itu cukup detail contoh-contohnya begitu. Kalau yang kali ini tidak gitu. Jadi petunjuk warna merah nanti bisa membantu. Maka ketika membaca ini nanti, membaca teksnya, kita bisa membayangkan, mari kita bayangkan suasana Yehuda yang tertindas. Dan kita juga kembali membayangkan kata-kata Nahum yang berusaha untuk meneguhkan umat. Dan nanti untuk penegasan kitab suci bisa diambil intinya saja. Dan ya kalau perlu ya diambil intinya saja, tidak perlu dibaca semuanya untuk penegasan. Asalkan nanti kita uh, bisa menjelaskan nanti. Baik, saya mau mengajak Anda sekalian um, untuk membaca teksnya. Saya stop dulu ini. Saya membagikan yang teks yang lain. Ini, ya ini. Mudah-mudahan kelihatan. Mari kita lihat ini. Ini pendalamannya kan semacam ini ya. Dimulai dengan pembuka biasa seperti biasa. Pengantar. Ini metode pendalamannya dimulai dengan doa. Lalu membaca teks kitab suci. Ini teksnya. Em, kita belajar teksnya saja. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini. Di sini ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab Penglihatan Nahum orang Elkos. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, para Romo dan Suster, kita bertemu dengan ungkapan yang sangat tidak biasa bagi kita. Karena dikatakan di sana, Tuhan itu Allah yang cemburu dan Tuhan itu pembalas dan penuh kobaran amarah. Tuhan itu pembalas lawan-lawannya dan pendendam kepada musuh-musuhnya. Nah, kita lihat ini, Tuhan itu cemburu pembalas, pembalas penuh kobaran amarah, pembalas lawan-lawannya, pendendam kepada musuh-musuhnya. Tuhan berlaku demikian itu kepada musuh-musuhnya. Tetapi nanti di ayat 3 kita ketemu dengan ungkapan yang mungkin kita senang, yang cukup familiar dengan kita. Dikatakan di sana, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi sekali-kali ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Jadi ini yang ditekankan adalah dia panjang sabar, besar kuasanya, tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Ini kalau kita hubungkan dengan yang atasnya, ini ada musuh-musuhnya, lawan-lawannya, ini ya, musuh-musuhnya, lawan-lawannya. Ini orang-orang yang bersalah ini. Orang-orang yang bersalah. Tapi dia panjang sabar dan besar kuasanya. Mana kuasanya? Mana kuasa Tuhan itu? Nah, ini di bawahnya kita melihat dia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ini gambaran Tuhan yang kuasanya besar. Ia menghardik laut dan mengeringkannya. Bapak Ibu ingat apa? Kalau menghardik laut dan mengeringkannya. Ya kita ingat Tuhan yang membelah laut merah itu, laut berau itu. Dan sungai, segala sungai dibuatnya gersang. Dia bisa membuat itu. Basan dan Karmel menjadi tandus. Karmel itu daerah subur. Libanon itu daerah subur. Di daerah Israel Utara.
itu subur, daerahnya hijau di sana. Tapi Tuhan bisa membuat daerah itu menjadi tandus. Itu kuasanya. Gunung-gunung berguncang di hadapannya dan bukit-bukit mencair. Ini kuasa Tuhan ketika misalnya kalau kita ingat Tuhan di Sinai misalnya. Wah, ini gempa begitu Tuhan di Sinai begitu. Bumi terungkit di hadapannya. Ini gempa, ini gambaran gambaran gempa. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Nah, ini kembali mengingatkan Tuhan yang penuh kuasa tadi. Siapa dapat berdiri menghadapi geramnya? Siapa dapat tahan menghadapi murkanya yang bernyala-nyala? Luapan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu roboh karena dia. Nah, itu dia ya. Jadi ini menggambarkan kuasa Tuhan yang semacam itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi kan dikatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya. Nah, ini panjang sabarnya akan kelihatan Tuhan itu baik. Tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung padanya. Bahkan dalam banjir yang melanda. Ini gambaran Tuhan yang panjang sabar. Tetapi sekali lagi dia menekankan, Nahum menekankan bahwa ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Jadi kita sudah punya gambaran di sini. Nahum itu menggambarkan Tuhan Allah itu semacam itu. Tuhan Allah itu semacam itu. Dia memang tadi gambarannya pendendam, itu hanya kepada musuhnya saja itu dia melakukan begitu. Kepada orang-orang yang ibaratnya begitu ya, tanda kutip musuh gitu. Kepada orang-orang yang demikian. Jadi em, teks ini kelihatannya keras untuk telinga kita orang Kristen, tetapi maksudnya adalah begitu. Maksudnya adalah begitu. Untuk penjelasan-penjelasan lebih lanjut nanti ada di teks. Barangkali yang bisa ditekankan di sini adalah ini. Yang bisa ditekankan adalah soal ini ya. Ini. Yang bisa ditekankan adalah soal ini. Tujuannya adalah ya ini ya, mengingatkan umat, memperkenalkan umat bahwa Tuhan kita itu menentang kejahatan itu. Semua yang melakukannya adalah musuh Tuhan. Lalu ya ini sangat praktis yang di sini. Ini barangkali yang bisa kita tekankan dalam pertemuan itu. Allah itu panjang sabar dan penuh kuasa. Nah, yang sama, pada saat yang sama, dia amarahnya berkobar untuk melindungi orang-orang yang tak berdaya. Gitu. Pada saat yang sama begitu. Jadi setelah ini, lalu di pertemuan-pertemuan itu kita diajak untuk ini ya, apakah umat punya pengalaman yang sama tentang ini, tentang Tuhan yang panjang sabar, tentang bagaimana ini membawa ini dalam situasi umat beriman gitu, atau pengalaman-pengalaman umat beriman. Nanti untuk lebih lengkapnya soal 7 langkah, nanti apa yang ditekankan di sana itu nanti bisa dilihat di teks. Baik, saya langsung saja yang di bagian berikutnya itu adalah Allah memulihkan kemuliaan. Ini teksnya mungkin bisa dilihat di sini ya. Metode yang digunakan adalah Lectio Divina. Dan di sini penyusun itu sudah berusaha untuk buatnya lebih detail. Disusun kurang lebih detail di sini.
Sekali lagi, panduan yang warna merah nanti bisa membantu. Lalu mengingat Lexio Divina ini nanti prosesnya itu kan banyak ya. Ada Lexio Divina itu kan ada membaca, terus merenungkan, terus em, memeditasikan, mendoakan, mengkontemplasikan, ada banyak tahap, maka nanti kita perlu memperhatikan waktu yang di tahap kedua ini, apa namanya, di tahap Lexio Divina itu. Mungkin nanti yang di bagian sharing meditasio, itu kita tidak perlu meminta semua orang untuk sharing di sini nanti. Teksnya ini, tujuannya ini adalah ya, bisa dilihat nanti di sana. Bisa dilihat nanti. Bisa dilihat di buku pendalaman. Saya langsung ke teks ini saja. Teksnya hanya 2 ayat. Para Romo, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, teksnya hanya 2 ayat. Pendobrak maju terhadap engkau. Jagalah benteng. Awasilah jalan. Pinggangmu kuat-kuat. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Teksnya hanya 2 ayat. Kita bisa apa dengan teks ini? Apa yang kita lakukan kalau ketemu dengan teks macam ini? Ini sama saja kalau kita dengan ini misalnya em, di bacaan misa harian itu kan kalau di entah di inspirasi batin, batin, kafe rohani, ruah dan macam-macam, itu kan kutipan-kutipan semacam ini. Termasuk di misa harian kita itu kan kutipan-kutipan. Sebenarnya apa yang perlu kita lakukan kalau ketemu kutipan-kutipan semacam ini? Pendobrak maju terhadap engkau. Pendobrak itu siapa? Dan apa yang terjadi di sini? Nah, kita perlu tahu begini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kenapa? Kalau hanya melihat begini aja, kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nggak tahu apa-apa. Karena itu, kita perlu melihat teks Nahum ini di bagian sebelumnya, misalnya. Di bagian sebelumnya itu mulai bab 1 ayat 9 sampai 15. Itu ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Jadi di sana, ini judul firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Rupanya ketika sampai ini, yang disebut pendobrak itu memang tidak dikatakan pendobrak itu sih. Tetapi yang dikatakan di sini, nanti dari teksnya itu, kita akan tahu bahwa pendobrak itu ternyata adalah Tuhan Allah nanti. Tuhan Allah nanti pendobraknya. Dan sebelum itu, nah, kita kembali mengingat kenapa Nahum mengatakan pendobrak maju terhadap engkau. Terhadap engkau itu Niniwe. Engkau itu Niniwe. Kenapa Nahum mengatakan ini? Sekali lagi, ini situasinya itu orang-orang Israel, terutama bukan Israel yang di utara, tetapi yang di selatan, orang-orang Yehuda, itu sedang menghadapi tekanan yang berat dari kerajaan Asyur, yang ibu kotanya adalah Niniwe. Ini, ibu kotanya Niniwe. Jadi, em, Nabi itu sedang mengatakan bahwa Tuhan akan maju terhadap engkau, hai Niniwe. Jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Niniwe, Bapak Ibu Saudara-saudari, para romo dan juga suster, Niniwe itu ibu kota yang benteng, dikelilingi benteng, dan bukan hanya dikelilingi benteng, tetapi itu nanti juga ada kanal-kanal air begitu yang melindungi begitu, melindungi benteng ini.
melindungi ibu kota ini. Dan Asyur ini kan kerajaan yang sangat kuat pada masa itu. Sangat kuat. Jadi ini sebenarnya ejekan sebenarnya. Ejekan kepada Niniwe, ayo siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu, kumpulkanlah segala kekuatanmu. Itu. Itu maksudnya itu. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Kemuliaan Yakub. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yakub itu adalah nama lamanya sebelum ketemu, nama barunya ketika sesudah ketemu Tuhan adalah Israel nanti. Jadi, tapi menjadi nama kerajaan ya, menjadi nama kerajaan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Memang Israel itu seringkali digambarkan sebagai pohon anggur atau kebun anggur begitu. Dan ini carang-carangnya itu sudah dibinasakan oleh orang-orang ini, orang-orang penjajah ini. Nah, ini yang dimaksud teks ini sebenarnya, mau mengatakan itu. Pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan. Ini maksudnya itu. Nah, ini dia. Yang bisa kita tekankan di sini adalah misalnya untuk nanti dalam pendalaman itu adalah ini. Asyur, ini kan judulnya Tuhan memulihkan, Allah memulihkan kemuliaan ya. Allah memulihkan kemuliaan judulnya. Kita bisa membandingkan kemuliaan Asyur dan kemuliaan Israel. Asyur itu mendasarkan kemuliaannya pada pejuangnya, pada senjatanya, pada bentengnya, pada kekayaannya, pada gerbangnya. Mendasarkan semuanya pada itu kemuliaannya. Tapi nanti kehancuran Asyur itu bukti bahwa kuasa manusia itu terbatas. Sekarang orang-orang bolehlah berkuasa, tapi ada masanya juga akan berhenti berkuasa orang-orang itu. Ini. Sementara itu sebaliknya, tadi kan memulihkan kemuliaan Israel ya. Tuhan pernah menjanjikan Israel menjadi bangsa yang besar dan kuat. Itu janji itu disampaikan kepada Abraham dan juga keturunannya. Akan tetapi kemuliaan Israel ini kalau di dalam Alkitab itu tidak pernah didasarkan pada keretanya, kudanya, atau apanya, atau bentengnya, tidak. Tetapi kemuliaan Israel itu berasal dari Tuhan. Nah, ini kita bisa membandingkan itu, dua hal itu. Membandingkan itu. Lalu, ya, kita bisa mengajak ya, ini karena soal memulihkan kemuliaan ya, kita bisa mengajak merenung di bagian pertemuan kedua ini, bahwa keadaan nggak selalu ideal. Entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat, entah itu dalam kehidupan pribadi kita sendiri. Itu tidak semuanya ideal. Tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Karena Tuhan akan memulihkan umatnya dari situasi yang tidak ideal, situasi yang apapun lah. Karena kesalahan kita sendiri itu ya. Karena kesalahan kita sendiri. Tetapi Tuhan bisa itu membawa situasi ini tujuan Dia, gitu. Ketujuan Tuhan. Jadi ini yang bisa menjadi penekanan nanti di pertemuan yang kedua. Pertemuan
Orang benar hidup oleh percayanya. Nah, ini metodenya yang di pertemuan ketiga ini adalah pengalaman, bacaan, dan penerapan. Di sini catatan khususnya adalah walaupun jarang kita gunakan, tetapi ini metode ini sebenarnya cukup sederhana. Mungkin metode ini biasa dipakai itu malah di misalnya di APP, mungkin di APP metode ini. Pengalaman, bacaan, penerapan. Di sini itu pemeriksaan batin nanti tidak disaringkan, ada nanti pemeriksaan batin, tetapi nanti dibawa ke dalam doa umat. Saya mengajak Anda sekalian untuk melihat teksnya supaya lebih membantu kita. Ini, ya ini teksnya. Di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang kedua. Ini semuanya ada tahap-tahapnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu sudah kelihatan di sana warna-warna merah itu. Ini pertemuan ketiga. Yang ditekankan di sini adalah bahwa rancangan Tuhan itu seringkali berbeda dengan rancangan manusia. Tuhan punya waktunya sendiri, gitu. Karena itu umat penting menyadari, bersabar, dan percaya kepada Tuhan, terutama pada situasi sulit. Teksnya sudah berubah, tidak lagi di Nahum, tapi sekarang di Habakuk. Kita masih ingat latar belakang Habakuk tadi adalah di Yehuda. Pejabatnya, rakyatnya, itu menderita. Pejabatnya bersikap tidak adil, begitu, semena-mena gitu, kepada rakyatnya sendiri. Dan Habakuk protes ya, kan seperti ini. Gitu. Nah, mari kita lihat teksnya. Teksnya cukup, ya ini mulai dari pengalaman ya. Ini pengalaman seorang suster, namanya Suster Brige McKenna. Brige McKenna. Ini agak lama. Pengalamannya cukup sederhana. Ini tentang suster yang dia sering mengatakan kepada orang itu untuk percaya begitu. Ayo kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan gitu. Tetapi dia sendiri pada akhirnya mengalami dompetnya itu dicuri orang. Dompetnya dicuri orang dan ya semuanya hilang gitu di dompetnya, duitnya hilang, SIM-nya hilang begitu di dompetnya itu kayak gitu. Dan orang banyak mendoakan ke dia gitu, ayo berdoa semoga kamu kuat, semoga segera ditemukan begitu. Jadi orang mendoakan dia begitu. Tetapi dalam hatinya, walaupun sudah mendoakan dia, dia pikirannya itu, ayo kita percayalah, percayalah begitu. Pikirannya ngomong begitu, tetapi nanti hatinya tetap aja, wah aku ini nggak punya duit gitu. Hatinya tetap itu. Jadi nggak gampang. Ngomong percaya itu gampang, tetapi ketika terjadi beneran, itu nggak gampang. Itu seperti saya ketika misalnya mengatakan ada teman saya, oh sabar ya, kamu menghadapi persoalan ini sabar, nanti pasti akan terlewati lah masa sulit ini. Tetapi ketika saya sendiri menghadapi persoalan dan teman saya dan saya mengatakan sabar, pernah mengatakan sabar sekarang, kamu sabar sendiri sekarang gitu. Jadi kayak gitu, nggak gampang untuk percaya dalam situasi yang semacam ini. Dan ini sudah dialami oleh Habakuk situasi semacam ini. Mari kita lihat ya, mudah-mudahan kelihatan. Saya besarkan, ya saya besarkan teksnya. Dikatakan di sana, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku.
saudara-saudari, tiba-tiba kita dihadapkan kepada kata-kata yang begini ini. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku. Jadi Habakuk itu mau berdiri di menara begitu ya, untuk melihat dari atas, untuk menunggu gitu, untuk menunggu di menara, menara jaga, untuk meninjau apa yang akan difirmankan Tuhan kepadanya. Kok bisa tiba-tiba Habakuk ngomong begini? Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, em, supaya kita tahu apa sebenarnya yang terjadi, itu kita perlu tahu dulu, ini kan bab 2. Maka kita perlu tahu dulu apa yang dikatakan di bab 1, ya, di bab 1. Jadi di bab 1, Nabi Habakuk itu mengeluh atas ketidakadilan yang terjadi di Yehuda tadi ya. Ada pemerasan, ada penindasan dari pejabat, dari untuk rakyatnya sendiri begitu ya. Ada penindasan begitu. Dan Habakuk itu kok bisa ini, Tuhan kok diam aja ini, ada penindasan semacam ini. Kenapa rakyat Israel ditindas oleh pemimpinnya sendiri? Nah, itu ya. Lalu Tuhan itu menjawab. Dia menjawab. Dia menjawab, jawabannya adalah em, tenang saja. Tenang saja kamu hai Habakuk. Karena aku akan mengirim orang Kasdim itu orang Babel, untuk menghukum bangsa ini. Jadi Tuhan akan mengirim orang Babel untuk menghukum bangsa Yehuda atau pemimpinnya begitu. Nah, ini lebih mengherankan lagi, lebih mengherankan Habakuk lagi. Mengapa? Karena orang Babel itu terkenal ganas. Orang Babel itu terkenal kejam. Kenapa Tuhan menghukum bangsa Yehuda, umatnya sendiri, dengan menggunakan bangsa ini? Tidak paham ini. Si si Habakuk nggak paham sama sekali apa yang terjadi dengan Tuhan ini. Nggak paham itu dia. Akhirnya, yaitu dia akhirnya berdiri, dia nggak punya jawaban itu. Dia nggak punya jawaban, akhirnya dia menunggu aja di menara itu. Apa yang dikatakan Tuhan kepadanya? Itu dia. Jadi ini duduk perkaranya adalah semacam itu. Lalu Tuhan menjawab, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab, ini ya, ini jawaban Tuhan ya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Tuhan ngomong terang-terangan bahwa ini semuanya akan selesai. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Nah, ini penting, mungkin bisa ditekankan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini ya, kata-kata meskipun lambat, nantikanlah itu. Sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Meskipun lambat, nantikanlah itu. Jadi Tuhan menunjukkan bahwa iya, ya kamu nggak ngerti memang jalanku. Lambat ini. Nantikanlah. Nantikanlah. Sebab hal itu pasti akan datang. Lambat karena apa? Nanti bangsa Israel, bangsa Yehuda, Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti kekejamannya masih akan lanjut. Rajanya atau pemimpinnya masih akan bertindak kasar. Dan nanti memang orang-orang Babel benar-benar datang dan menghukum orang Yehuda. Orang Babel nanti akan buang bangsa ini. Dan 70 tahun orang-orang Yehuda akan dibuang di tanah Babel.
Makanya Mazmur itu mengatakan di tepi sungai-sungai Babel, aku duduk sambil menangis, sambil menggantungkan kecapi di pohon gandarusa. Gitu. Nah, itu dia. Ini konteksnya ini. Latar belakangnya adalah ini. Mereka akan dibuang ke Babel. Lalu, em, ini temanya adalah ini kan ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi ini mendorong orang-orang Yehuda ini untuk tetap untuk benar, tetap hidup benar, tetap percaya begitu. Ayat 5 mengatakan, sungguh kekayaan itu berkhianat. Orang sombong tidak akan berdiam diri. Ini berbicara tentang, ya, apa namanya, orang-orang jahat itu tadi ya. Orang-orang jahat akan menemui eh, sandungannya. Nanti. Mereka akan jatuh juga. Karena kekayaan yang mereka kejar, itu ibaratnya akan berkhianat. Gitu. Oke, begitu. Gambarnya begitu. Tapi yang paling penting adalah untuk orang Yehuda, nantikanlah, meskipun itu lambat. Meskipun itu lambat. Nah, nanti Bapak Ibu, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada ayat-ayatnya untuk menjawabnya nanti bisa uh, ditanyakan. Mungkin tidak perlu detail juga menanyakannya ke satu dua orang saja. Untuk menjawab masing-masing satu orang saja misalnya, nggak perlu berlama-lama di sini. Lalu ini bisa dijelaskan teksnya berdasarkan ini, catatan-catatan ini. Ini pun juga tidak dibaca seluruhnya juga tidak apa-apa, asalkan intinya ketemu. Nah, lalu cerita dari suster tadi itu berlanjut di sini, pengalaman suster tadi. Bagaimana ternyata Tuhan memang karena dia percaya itu, walaupun itu susah untuk percaya, Tuhan ternyata memang bertindak itu. Tapi poinnya ada di sini. Ini berakhir gembiranya, menggembirakan. Semuanya menggembirakan, kehilangan dompet dan semua isinya itu merupakan bagi suster ini ujian yang sangat besar itu. Nah, itu ya, intinya ada di sana. Intinya ada di sana. Nah, ini bisa penerapannya bisa berbentuk apa ini? Pertanyaan-pertanyaan lalu langsung disambung dengan ini pertanyaan-pertanyaan ini hanya dijawab dalam hati saja, lalu diungkapkan di dalam doa spontan gitu. Nah, ini cukup sederhana poin ini, metode ini. Ya, sekarang kita ke pertemuan yang terakhir. Pertemuan yang terakhir ini judulnya adalah Bersukacita di dalam Tuhan, pertemuan keempat, pertemuan terakhir BKSN 2024. Bacaannya adalah Habakuk 3 ayat 1 sampai 19. Bacaannya adalah itu. Um, ini poinnya yang mau ditekankan adalah umat mengimani bahwa sukacita sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, ini ya. Sukacita sejati hanya ada di dalam Tuhan. Metodenya ibadat sabda yang kita sudah terbiasa dengan ini. Ada lagunya yang disarankan meskipun bisa memilih lagu yang lain. Lalu ada tanda salib dan macam-macam. Doa pembuka juga ada. Nah, kita sampai ke bagian pendalamannya. Nanti bisa. Ini cukup panjang, Bapak Ibu Saudara-saudari, cukup panjang karena ada 19 ayat. Nanti bisa disesuaikan bagaimana kita cara membacanya. Mungkin membacanya dua ayat bergantian, misalnya begitu. Bisa bergantian karena cukup panjang. Um, ya, duduk perkaranya. Kita kembali ke duduk perkaranya tentang teks ini. Habakuk, masih ingat, Habakuk adalah orang yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan
kok memilih orang Kasdim begitu? Kenapa memilih orang Babel untuk menghukum umatnya sendiri? Nah, itu ya pertanyaan besarnya. Lalu Tuhan menjawab, tenang, meskipun lambat, aku akan bertindak. Meskipun kamu tidak mengerti rencanaku, aku bertindak. Lalu Tuhan juga akan menjelaskan bahwa nanti si penindas orang-orang Babel itu juga akan dia hukum. Itu dia ya. Si penindas orang Babel itu akan dia hukum. Lalu dalam situasi yang demikian, Habakuk di pertemuan yang keempat ini, dia menyampaikan doanya. Menyampaikan doanya. Doanya apa? Doanya, Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu. Dan pekerjaanmu ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini. Nyatakanlah itu ini. Dan murka, ingatlah akan kasih sayang. Jadi ini um, Habakuk itu apa? Mendengar kabar tentang Tuhan, mendengar pekerjaan-pekerjaan Tuhan di masa lampau. Dan dia berharap bahwa apa yang dikatakan Tuhan di masa lampau itu dinyatakan kembali di masa sekarang. Memang Tuhan sedang murka kepada umatnya. Dia sedang menghukum Yehuda, memang. Tetapi Habakuk meminta, ingatlah Tuhan akan kasih sayang. Yang ayat berikutnya ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Suster dan para Romo, ayat berikutnya, ayat 3 ini mulai menjelaskan apa yang pernah dilakukan Tuhan di lampau. Ini dikatakan, Allah datang dari negeri Teman, yang Maha Kudus di Pegunungan Paran. Maksudnya ini, negeri Teman itu adalah salah satu tempat di Semenanjung Sinai. Artinya ini kita tahu ya, Gunung Sinai itu disebut dulu Gunung Tuhan ya. Gunung Tuhan kalau salah ya. Tuhan menyatakan diri kepada Musa itu di Gunung Sinai pada waktu memberikan hukum itu di Gunung Sinai. Jadi itu membayangkan kisah keluaran ini. Tuhan yang sedang memimpin umatnya di keluaran. Keagungannya meliputi langit dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Ini mengingatkan orang kepada Habakuk, ingat Tuhan dulu di puncak itu penuh dengan ini, kilauan cahaya macam begitu. Di depannya berjalan Sampar, mengikuti jejaknya. Masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, Sampar dan wabah itu di mana? Itu di Mesir. Di Mesir. Ia berdiri dan bergunjing. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Jadi ini kisah-kisah masa lalu. Kisah-kisah masa lalu. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan di bawah tekanan dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Midian itu, ini kalau Midian itu orang Israel sesudah dari, kalau tidak salah sesudah dari Sinai, dia akan berjalan melintasi ini tanah orang Midian. Jadi nanti di sana ada pertempuran nanti, ada pertempuran. Jadi ini mengingatkan orang kepada perjalanan di Kitab Keluaran itu. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu menyala? Atau terhadap laukkah amarahmu ketika engkau mengendarai kuda-kuda dan kereta kemenanganmu? Jadi ini, ya kalau kita ingat, ini orang Israel yang menyeberangi Laut Teberau itu. Laut. Busurmu telah kau buka telanjang, telah kau isi anak panah. Gitu. Seringkali, Bapak Ibu Saudara-saudari,
Tuhan itu digambarkan sebagai pemimpin perang itu di dalam Perjanjian Lama. Ini ya. Intinya adalah ini misalnya di ayat 11. Matahari, bulan berhenti di tempat kediaman. Masih ingat cerita Yosua ketika Yosua berperang melawan orang-orang Kanaan ya. Orang Kanaan itu diceritakan di sana matahari berhenti gitu. Matahari berhenti. Nah, ini dia. Ini ada kaitannya dengan semuanya itu. Ada kaitannya dengan semuanya itu. Nah, ini semuanya ini sampai setidaknya ayat ini ya, sampai setidaknya ayat 15 itu masih mengingat apa yang terjadi pada masa lampau. Habakuk mengingat kejadian-kejadian pada masa lampau. Lalu ayat 16 ini Habakuk mulai menyadari ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Mendengarnya bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkahku gemetar. Jadi ketika mengingat itu, ini Habakuk itu seperti mulai insaf begitu. Tuhan itu begitu ya. Tuhan itu begitu. Dulu saya memandang Tuhan itu apa ini Tuhan kok lambat ini, lemot ini Tuhan kok lemot ini gimana sih ini? Dan setelah ingat itu, sekarang Habakuk itu seperti gemetar gitu. Uh, takut gitu. Gemetaran Tuhan ternyata seperti itu. Dan karena itu, dia mengatakan, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Jadi dia mulai tenang menantikan, meskipun nggak jelas waktunya, dia akan tetap menantikan hari kesusahan itu. Yang akan bangsa yang akan menyerang kami. Nah, ini ibaratnya sebuah proses pertobatan ini. Sebuah proses penyadari ternyata begini. Lalu di bawahnya, ini sikap Habakuk, Bapak Ibu Saudara-saudari juga, Romo Suster. Em, ini ayat 17 ini mulai sikap Habakuk itu bagaimana? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, sekarang ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kenapa ini semuanya terjadi? Kenapa semuanya ini terjadi? Karena ada bangsa penindas tadi. Akan ada bangsa penindas tadi. Juga kelakuan pemimpinnya yang juga nggak karu-karuan tadi. Semuanya dampaknya semacam ini. Dampaknya semacam ini. Semuanya menjadi mengecewakan. Ini tidak ada nih. Tidak ada yang bisa dihasilkan. Sekalipun semuanya keadaannya semacam itu, dia memutuskan, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Ini inti sikap dari Habakuk. Dalam situasi yang sulit, dia memilih untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari, keputusan keputusan Habakuk ini nanti untuk bersuka cita dalam Tuhan itu akan mengubah segalanya itu nanti. Kalau dia itu tetap dengan keadaannya, dengan ketidakadilannya, dan dia toh juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan itu, ya hidupnya juga susah sendiri, itu malah lebih susah lagi. Gitu. Tapi ketika dia memutuskan untuk menganggap Tuhan itu penyelamatnya, ya dia hidupnya akan berubah. Maka dikatakan di sana, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan mampu berjalan di tempat tinggi. Nah, ini dia. Ini yang terjadi di akhir kitab Habakuk ini. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya ya,
Ketika sedang meratap karena muka Allah, apa yang diharapkan Habakuk? Misalnya gitu. Kita ingat lagi di ayat 2 itu ada apa ya? Membaca lagi ini. Karena cukup panjang ayat-ayatnya ini. Nah, itu dia. Dan sekali lagi penjelasan teks ini bisa diambil dari sini. Bisa diambil dari sini, atau juga nanti em, apa bisa diringkas, misalnya bisa diringkas sesuai dengan kebutuhan, nanti disesuaikan. Lalu ada sharing. Oh ya, untuk sharing itu supaya memang maksud saya menarik itu adalah menarik orang lain untuk mendengar, itu memang disarankan menggunakan kata saya dan bukan kata kita atau kami, gitu. Seperti yang sudah-sudah ya, yang ini. Uh, Lalu juga supaya sharing itu nanti sejak awal barangkali perlu diingatkan bahwa sharingnya kalau bisa ringkas, padat, dan jelas. Itu tidak perlu ke sana kemari. Itu ringkas dan jelas supaya orang juga nggak bosan mendengar sharing begitu. Nah, ini dia ya. Nah, ini pertemuan-pertemuannya kira-kira em, apa yang saya tekankan di yang di sini. Coba kita lihat yang di sini. Ya, ini yang tadi ya. Kita sudah melihat penjelasan-penjelasannya tadi. Yang Habakuk harus sabar menunggu tadi ya. Godaan terbesarnya orang tidak sabar memang. Ya, bisa dimengerti. Bersukacita dalam Tuhan. Kalau di sini saya menyarankan dibacakan bergantian pada tanda sela, tapi mungkin kepanjangan, bisa dua ayat bisa dibacakan bergantian ini nanti. Jadi ini ya. Em, ini. Habakuk punya segala alasan untuk tidak bersukacita. Ya karena keadaannya semacam itu. Dia punya segala alasan untuk tidak bersukacita. Namun, keputusannya untuk bersukacita dan percaya kepada Tuhan akan mengubah segalanya. Ini dia. Kira-kira itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Ramadan tentang ya secara singkat gagasan dasar atau penjelasan teks Alkitab untuk dibawakan di dalam pendalaman BKSN nanti. Dan kalau ada yang ingin diperjelas, saya persilahkan. Oh ya, sebelum itu ya, bagaimana kita menjadi pemandu menarik? Bagaimana kita memandu pendalaman ini secara menarik? Langkah pertama untuk menjadi fasilitator atau pemandu yang menarik adalah teks yang dibahas. Mengerti ini latar belakangnya apa sih? Gitu. Apa sebenarnya sedang terjadi apa sih? Misalnya. Itu kalau tahu itu sudah setengah jalan, sudah selesai. Dan semakin banyak pengetahuan tentang itu, walaupun juga pengetahuan banyak itu tidak semuanya dikatakan lihat waktu itu. Orang kadang-kadang bosan mendengar eh, kita mengatakan sesuatu yang kelihatannya nggak penting begitu. Bertele-tele juga nggak, orang juga nggak seneng begitu. Tapi ketika punya wawasan yang luas, itu sangat membantu lah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan barangkali itu bisa bisa dijawab, bisa menjawabnya. Langkah kedua adalah supaya memandu menarik itu adalah saya melihat kaitannya dengan kehidupan saya. Saya kehidupan saya sendiri dulu gitu ya. Oh, itu cocok dengan kehidupan saya sendiri dulu. Dan juga kehidupan umat di sekitar kita gitu. Dan kalau begitu nanti ya em, bisa menarik. Ada ada sesuatu yang bisa dibawa pulang, bisa dipelajari begitu dari pendalaman-pendalaman nanti.
Baik, kira-kira begitu.